Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena COVID-19. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing yang mengantar kita di dalam ibadah ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita sambut dengan nafiri rohani nomor 19. Muliakanlah nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Segenap puji-pujian dinaikkan pada Tuhan. Muliakan nama Tuhanmu dengan segenap hidupmu. Hai orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, beri pujian padanya dan masyurkan namanya. Muliakanlah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jemaat yang terkasih, saat ini kita mendapatkan waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita di hadapannya serta memohon pengampunannya. Terlebih dahulu saya memberikan waktu untuk kita semua. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang Maha Suci, yang benci akan dosa dan tidak suka akan pelanggaran. Kami datang mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah manusia yang sering berulang kali mengecewakan Engkau. Dalam pikiran, perbuatan kami selalu ada terselip kerentanan dan kerapuhan. Bahkan dalam perbuatan baik yang kami anggap baik pun, itu juga hanyalah produksi manusia yang rapuh dan di dalamnya tidak menutup kemungkinan dosa terselip. Ya Bapa, ampuni kami. Dalam kesengajaan ataupun dalam ketidaksengajaan, kami sering menghadirkan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Dikala kami mengakui bahwa kami mengasihi Tuhan dan sesama, tapi kami sering berjalan dengan kehendak kami sendiri menuntun kehidupan kami. Dan dikala kami mengakui bahwa kami mengasihi sesama kami, kebencian, iri hati, dengki, dan lainnya justru bernaung dan mengambil posisi lebih banyak dalam niat dan kehendak kami. Ampuni kami Tuhan. Kami telah banyak menyakiti orang-orang yang kami kasihi dengan kata-kata yang tajam. Dengan segala hal yang kami perbuat, yang sering meremehkan dan merendahkan. Ampuni kami Bapa. Dan dengan segenap hati, dengan segala kejujuran, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Berkenanlah ya Bapa untuk mengampuni kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan jujur di hadapan Tuhan, beginilah berita anugerah pengampunan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita saling memberikan damai, salam damai karena kita telah diperdamaikan Allah. Sebagai orang yang telah diperdamaikan oleh Allah dalam relasi kita dengan Allah dan sesama, mari kita bernyanyi dari Nafiri Rohani nomor 174. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan satu persembahan pujian secara virtual dari Sinode Gereja Kristus. Ini mengisahkan bahwa semua orang Kristen sebenarnya adalah satu nama, yaitu gereja. Karena itu kita harus bersatu dalam menuntaskan tugas kita sebagai gereja yang semestinya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita saksikan persembahan pujian ini.
Saudara, kitalah gereja. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita. Yang dahulu kita bukan umat, kini kita menjadi umat. Yang dahulu tidak mendapat belas kasih, kini kita beroleh belas kasih. Mari saudara-saudara, kita bersatu, bersinergi menjadi satu kekuatan, menyampaikan kabar baik bagi bangsa-bangsa bahwa Yesus adalah Tuhan atas dunia. Amin. Ya. Kita adalah gereja sebagai orang yang telah dipanggil imamat yang rajani. Kita ini adalah sebuah gereja dan ini mengingatkan kita 12 Juni ini sebenarnya adalah ulang tahun Gereja Kristus. Berdirinya Gereja Kristus secara sinodal dan bagaimana mempersatukan 22 jemaat yang tergabung di dalamnya. Ya, dengan langkah-langkah yang sederhana ini barangkali kita bisa memiliki emosi untuk terikat satu dengan yang lain dalam melakukan tugas sebagai gereja. Di video tadi kita mengutus satu orang dari kita
Mudah-mudahan ke depan nanti bukan hanya Ibu Widya yang ada di situ, kita bisa bersama-sama dan lebih banyak lagi yang bisa bergabung dalam paduan suara ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita meneduhkan hati, kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, merindukan tuntunan dan kuasa-Mu saat ini, karena kami mau mendengarkan Engkau lewat firman yang akan disampaikan. Berkenanlah ya Tuhan untuk kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, yang menjadi alat di tangan Tuhan, dan juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat ini. Ya Bapa, kami merindukan pengertian dari Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itulah yang menaungi kami, dan kami memahami kehendak-Mu bukan lagi dari sudut pandang kami sebagai manusia, tetapi lebih mengedepankan sudut pandang Allah yang berkuasa dan yang mengilhami kami. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di hadapan kami, kiranya Engkau yang berkarya bagi semua kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon, amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22, dan saya hanya membacakan beberapa ayat. Saya membacakan dulu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan hati Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga yang dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja akan memerintah mereka." Kita baca ayatnya yang ke-10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Satu ayat lagi di ayat 19 kita bersama-sama. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami." Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dengan setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya,
Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan dan Allah berkenan untuk menyapa kita lewat firman-Nya dalam satu sorotan tema jangan menolak kepemimpinan Tuhan yang diangkat dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu dan sudah menjadi rumusan umum bahwa setiap manusia yang masih hidup di dalam dunia ini memiliki masalahnya masing-masing. Entah itu dalam takaran yang berat atau tidak, tapi setiap manusia memiliki masalah, baik masalah yang dihadapinya secara pribadi maupun masalah yang dihadapinya secara berkelompok. Nah, respon kita terhadap masalah itu pun dan cara penanganan atas masalah itu pun juga beragam. Kali ini kita akan melihat bagaimana bangsa Israel secara berkelompok menghadapi masalah kepemimpinan yang hadir di dalam bangsa itu. Seperti kita tahu bahwa setelah bangsa ini keluar dari pembuangan dari Mesir, mereka tiba di Yerusalem dan mereka menetap di sana. Saudara-saudara, mereka tidak memiliki raja. Mereka dipimpin oleh Allah langsung. Dan ini adalah sistem pemerintahan satu-satunya di dalam sejarah dunia. Bagaimana Allah memerintah langsung kepada umat manusia. Bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling Israel menganut sistem monarki. Artinya menempatkan satu orang pemimpin yang mereka tuakan untuk menjadi pemimpin yang memerintah dan menjadi raja. Tapi berbeda dengan Israel. Mereka menempatkan Allah sebagai raja mereka dan ada hakim-hakim yang bisa menjadi perpanjangan tangan Allah dalam memimpin. Jadi hakim-hakim ini menyampaikan aturan-aturan, pesan-pesan dari Allah sebagaimana tradisi mereka, sebagaimana hukum-hukum yang mereka telah pahami secara turun-temurun, dan sebagaimana para hakim ini mendapatkan penglihatan dari Allah. Saudara-saudara, situasi berubah ketika Samuel, seorang hakim yang memerintah di zamannya, memasuki usia indah, memasuki usia lanjut ya. Sebagian orang nggak mau mengatakan masuk usia lanjut, tetapi memasuki usia indah. Walaupun sama esensinya Bapak Ibu, tetap aja yang namanya tua. Tapi dibahasakan satu usia indah, satu usia lanjut. Gitu. Nah, ketika dia memasuki usia indah yang sudah lanjut, bangsa ini dipimpin oleh kedua anak dari Samuel, yaitu Yoel dan Abia. Tetapi cara pemerintahan, kepemimpinan kedua anak ini dicatat dengan dalam kitab yang kita baca tidak seperti Samuel. Mereka berlaku curang, mengejar laba, menerima suap, dan memperlakukan ketidakadilan. Oleh karena itu, bangsa ini menghadapi sebuah masalah. Secara kolektif, mereka mengumpulkan para tua-tua Israel untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan hasil dari pertemuan itu, mereka meminta seorang raja. Bapak Ibu, di dalam pertemuan itu, di dalam langkah yang diambil oleh bangsa Israel, ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, ketika mereka berada dalam pusaran masalah, maka mereka tidak mencari Tuhan sama sekali. Rasa kemandirian diri, merasa sudah percaya diri, merasa ingin dan mampu menyelesaikan masalahnya, maka mereka mengesampingkan Tuhan. Tidak lagi melibatkan Tuhan dan tidak lagi memohon tuntunan Tuhan. Itu yang pertama, langkah yang ditempuh oleh bangsa Israel secara kolektif.
Dan yang kedua, dasar pertimbangan mereka meminta raja melewat pertemuan musyawarah itu yang mengesampingkan Tuhan itu, mereka memutuskan untuk meminta raja. Dasar pertimbangan mereka adalah seperti bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, itu artinya betapa kehidupan bangsa itu telah membuat mereka tertawan hatinya, termasuk dosa-dosa bangsa itu juga. Serasa kepemimpinan Allah yang mereka nikmati selama ini nggak ada gunanya dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepemimpinan manusia yang ada di sekitar mereka. Dan mereka menggantungkan seluruh harapan mereka dari apa yang mereka lihat itu sebagai sesuatu yang wah. Keadaan sekeliling mereka itu telah menyita perhatiannya dan telah memikat hatinya melebihi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika bangsa ini memutuskan untuk meminta raja, maka mereka datang kepada Samuel untuk membawa sebuah keputusan. Dan respon Samuel bukan membela anaknya, tapi dia kesal dengan permintaan bangsa itu. Karena itu Samuel yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia datang membawa permintaan itu kepada Tuhan. Tetapi Allah menjawab dia, dengarkanlah doanya, dengarkanlah doa mereka. Karena bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Saudara, ada sebuah ironi di situ. Allahkah bersaing dengan seorang raja yang akan muncul di tengah-tengah Israel? Bagaimana dengan kitab Kejadian pasal 17 ayat 6, sebuah janji yang terus diulang di dalam kitab-kitab yang kita baca di dalam perjanjian lama, berkat kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati dan di dalam garis keturunannya itu akan dihadirkan raja oleh Allah. Jadi sebenarnya di dalam kitab-kitab lain kalau kita bandingkan, hadirnya raja adalah inisiasi dari Allah, inisiatif dari Allah. Tetapi kenapa di dalam konteks 1 Samuel ini seolah-olah Allah bersaing dengan seorang raja? Seolah-olah Allah terganggu dengan hadirnya seorang raja. Rupanya permasalahan bangsa ini bukan karena hadir atau tidaknya raja, tetapi sikap hati mereka yang tidak mau menurut akan aturan Allah dan tidak menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama di dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam perjanjian baru nanti kalau kita lihat ketika Yesus ditanyakan, yang mana yang lebih dipentingkan? Ini harus membayar pajak atau enggak? Dan dia berkata, berilah kepada kaisar apa yang menjadi haknya. Itu artinya kepemimpinan secara politis itu pun diinisiasi oleh Allah. Tetapi yang membuat Allah kesal dan yang membuat Samuel kesal adalah sikap bangsa Israel yang menolak perintah Allah, nilai-nilai Allah, aturan Allah, sistem Allah. Boleh saja ada kan kita dipimpin oleh siapapun jika sistem dan nilainya adalah nilai-nilai aturan yang dikehendaki Allah. Bisa saja Allah menolong umatnya menghadirkan seorang raja dengan menghadirkan dan mempraktikkan sistem dan nilai kerajaan Allah. Jadi sebenarnya yang diungkapkan oleh Allah di situ lewat Samuel bukan dia merasa tersaingi oleh hadirnya raja, tetapi dia menjadi kecewa sikap hati Israel yang sudah ditolong dari semenjak pulangnya dari pembuangan, terus menjadi pemimpin bangsa itu selama sekian waktu pemerintahan hakim-hakim, tetapi mereka menganggap itu tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang juga kita merasa Bapak Ibu ya, kita udah menjadi Kristen kok nggak ada apa-apanya, lebih nikmat di sana. Tapi kalau kita harus berdebat, emang di sana juga nggak ada pergumulan hidup? Kalau nggak ada pergumulan hidup di sana, ya
Saya perlu konseling kalau nggak ada yang mengaku nggak ada pergumulan hidup, itu perlu dikonseling Bapak Ibu. Karena ada sistem yang rusak dalam menilai segala sesuatu. Hidup ini aja udah menjadi masalah sebenarnya. Jadi intinya mereka menganggap bahwa tidak ada apa-apanya. Sama seperti kita yang menyepelekan dan meniadakan kasih Allah yang sudah sedemikian tercurah buat kita. Kasih Kristus yang sudah tersalib dan mati-matian untuk mengasihi kita, serasa tidak ada apa-apanya. Lebih nikmat punya jabatan, lebih nikmat kaya. Caranya yang kita tempuh pun cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu dibuktikan dengan kata pemakaian kata ma'ak. Ma'ak itu artinya menolak. Dan menolak yang terkandung di dalam kata itu bukan hanya menolak secara biasa, secara sopan, menolak secara rasional, ya, ada alasan-alasan yang bisa diterima. Ini menolak dengan menghinakan. Jadi ketika Allah bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Dia berkata kepada Samuel, mereka bukan hanya menolak aku, tetapi menghinakan aku, seolah-olah aku lebih rendah daripada raja-raja itu. Saudara-saudara, padahal kehidupan raja-raja di saat itu bukanlah sesuatu kehidupan yang baik. Sebagaimana Samuel menceritakan lewat tegurannya kepada bangsa itu, bahwa raja-raja di sekitar mereka saat itu lebih mengedepankan pemerintahan kepemimpinan yang mengambil keuntungan. Sehingga Samuel memperingatkan mereka, nanti kalau engkau memiliki seorang raja, engkau dan anakmu laki-laki dan perempuan akan menjadi hamba-hambanya, dipekerjakan, semua penghasilanmu tersita untuk pembayaran pajak karena harus memberikan kepadanya, dan ada sistem-sistem yang terselubung semuanya di dalamnya. Samuel dengan intinya memperingatkan bahwa ketika engkau memiliki raja seperti pada konteks saat itu, engkau akan merasa tertindas dan engkau merasa dirugikan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka menolak apa yang disampaikan Samuel. Inilah sebuah kedegilan hati yang dimiliki oleh bangsa yang dinamakan bangsa pilihan itu. Bangsa pilihan yang berulang kali jatuh di dalam dosa. Bangsa pilihan yang berulang kali meninggalkan Tuhan. Tetapi di dalam kasih-Nya Allah berkenan menghadirkan raja dan membuat dinamika sejarah itu berjalan sampai hadirnya Kristus Sang Raja yang kita kenal hingga saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran Israel adalah mewakili gambaran kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kadang-kadang kita lebih melihat apa yang ada di sekeliling kita lebih menggiurkan. Kita sering merasa bahwa kita sudah sekian lama, entah berapa kali saya dengarkan ini dalam sebuah percakapan dan konseling. Saya sudah menjadi Kristen sedemikian lama, tapi kenapa hidup saya biasa-biasa saja? Pengertian saya begini Bapak Ibu, apakah dalam hal-hal biasa-biasa saja tidak ada hal luar biasa? Bahkan ketika engkau menganggap biasa-biasa saja, itu juga luar biasa menurut saya. Karena banyak orang yang menganggap betapa buruknya hidup ini, dan biasa-biasa aja itu menunjukkan bahwa engkau bisa berjalan selangkah demi selangkah, dan itu pun hal luar biasa. Maka banyak hal yang menggiurkan kita belakangan ini. Gaya hidup hedonisme, jabatan dan kekuasaan. Kita mencoba menukar Allah dengan semuanya itu. Serasa itu lebih menjanjikan. Dan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan, bukan lagi datang kepada Allah, tapi kita lebih mendekat kepada siapa yang punya jabatan. Kita lebih mendekat kepada siapa orang yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan. Tentu memang Allah sering memakai orang-orang itu. Tapi apakah itu yang menjadi pusat
harapan kita yang bergeser dari Allah kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia kita adalah dunia yang dipenuhi dengan keindahan-keindahan semu. Dunia kita adalah dunia yang dipenuhi dengan kenikmatan yang memikat. Pelan-pelan dia mencari perhatian kita dan menarik perhatian kita hingga kita terlebur di dalamnya. Maka sebelum kita jauh masuk ke dalamnya, jangan tolak kepemimpinan Allah. Jangan tolak tuntunan Allah lewat firman-Nya. Hal ini akan menyengsarakan. Hal ini akan membawa kepada keburukan. Allah berfirman kepada kita, bukan untuk menakuti, tetapi karena Ia begitu sayang kepada kita. Sedari awal Allah berbicara dengan lembut. Itu menghancurkanmu. Itu akan membawa kamu kepada kebinasaan. Mari Bapak Ibu kita menyikapi setiap pengalaman kehidupan yang hadir di sekeliling kita dengan hikmat Tuhan. Membawanya di hadapan Tuhan. Berdoa, mendengarkan firman-Nya, bergumul. Mungkin tidak hanya seketika kita mendapatkan jawaban yang pasti, tapi itulah hidup beriman, bergumul dengan Tuhan, mencari kehendak-Nya di dalam doa dan persekutuan yang terus-menerus. Semakin lama kita ada di dalam persekutuan itu, semakin kita tahu apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Karena firman-Nya hidup akan menuntun orang yang hidup. Biarlah firman-Nya, kepemimpinan Allah lewat firman-Nya itu menjadi penuntun dalam setiap perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Penegasan warta, Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada penatua khusus di Hati Gea dari Gereja Kristus Kartini Bogor, dan kepada Sinode Gereja Kristus untuk persembahan pujian, dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan Minggu pukul 4 sore dipimpin oleh Bapak Luki Hardian. Sekolah Minggu diadakan pukul 10.50 dipimpin oleh Ibu Dina dengan topik Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu persekutuan wanita diadakan setiap hari Sabtu pertama setiap bulannya
dan katekisasi dilakukan setiap hari Rabu dimulai pukul 10 pagi. Ibadah onsite telah dibuka terbatas sesuai prokes yang berlaku. Bagi jemaat yang rindu beribadah di gereja diundang untuk hadir. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Persekutuan Alkitab diadakan setiap hari Kamis dan 10 Juni 2021 dimulai dengan pukul 19.30 dengan tema Kitab Rut. Diambil mengenai tragedi keluarga dari Rut 1 ayat 7 sampai 22, dipimpin oleh Pendeta Ruben Huta Galung dari Gereja Kristus Bogor. Bersama ini kami sampaikan bahwa Persekutuan Alkitab hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dihadiri oleh 12 orang. Laporan persembahan Minggu 30 Mei 2021, total penerimaan persembahan syukur adalah sebesar 1.520.000. Ruang tolong menolong. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya, dapat menghubungi Ibu Sedia TGA melalui telepon ataupun WhatsApp. Untuk ibadah Minggu 13 Juni 2021 dengan tema Kekuatan dan Penyertaan Allah dalam Pelayanan Perdamaian, dilayani oleh Pendeta Yakub Trihandoko dari Gereja Reformur Exodus Community Surabaya. Demikian telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala untuk memohon pertolongan Tuhan atas pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang ke hadapan-Mu saat ini. Dengan sungguh kami memohon pertolongan-Mu, karena Engkaulah Allah kami, tempat kami berharap dan pusat harapan kami. Karena itu kami memohon ya Bapa untuk gereja kami di tempat ini, agar menjadi gereja yang sungguh-sungguh menghayati dirinya sebagai gereja dalam fungsi dan tanggung jawabnya, dalam relasi-relasi kami, dalam segala pelayanan yang kami emban. Biarlah kami selalu menghadirkan gereja yang berdampak, yang hadir dan melahirkan pembaruan, transformasi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat di sekitar kami. Berkati setiap program yang kami akan kerjakan sebagai alat yang mampu membawakan dan menghadirkan kerajaan Allah dalam nilai-nilai kehidupan kami. Berkati pemimpin yang Tuhan telah percayakan di tempat ini, baik rohaniwan, majelis, maupun juga seluruh aktivis dan semua jemaat Tuhan yang bergandengan tangan dan bersama-sama melayani demi kemuliaan Tuhan. Mampukan kami untuk mengalami pertumbuhan dalam persekutuan iman ini, sehingga satu sama lain saling menopang di dalam kasih dan saling membangun untuk menuju kemajuan dalam hal memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam masalah ekonomi, studi, pekerjaan, masalah rumah tangga, dan berbagai masalah lainnya. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan, dan di dalam harapan itulah kami memohon juga bahwa pertolongan Tuhan, jamahan kuasa kasih-Mu kiranya nyata bagi setiap jemaat kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit secara khusus. Biarlah Tuhan yang menolong mereka dalam memberikan kekuatan dan memulihkan keadaan fisik mereka. Bukan saja hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga memberikan kekuatan iman, sehingga pengalaman sakit yang dihadapi saat ini dapat dilihat dari sudut pandang pengharapan, sehingga mereka tetap mengalami sukacita dan hati yang gembira. Kami berdoa untuk Ibu Sudibyo, Saudari Felis, Bapak Hussein dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cusanio, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Prata Halim, Bapak Frederik Suryadi, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Ancelunin, Bapak Kiki, dan Ibu Lim Guelan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih Allah. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong
Begitu juga dengan Bapak Ardan yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih untuk pemulihan Allah yang telah berlangsung bagi beliau. Dan kiranya Engkau memulihkan terus dalam umur yang Tuhan percayakan hari ini. Kami bersyukur untuk semua karya Tuhan yang telah terjadi. Kami berdoa ya Bapa untuk rencana jemaat ini mendapat kesempatan untuk menabiskan seorang pendeta. Tuhan kiranya Engkau mempersiapkan pelayanan ke depan sehingga sebuah simbol dalam penabisan ini bukan hanya berhenti di dalam simbol, tetapi setiap kami jemaat merasakan bagaimana Allah menuntun jemaat ini dan memberikan kesempatan bagi jemaat ini untuk mengalami pertumbuhan menuju kedewasaan. Dan hamba-Mu yang akan dipersiapkan untuk menjadi pendeta full time di tempat ini, kiranya juga Tuhan tolong bukan hanya dalam segi keterampilan dan skill, tetapi Tuhan mempersiapkan hati, sehingga hatilah yang berbicara dalam menggembalakan, dalam melayani, mempersiapkan seluruh jemaat untuk saling bergandengan tangan, untuk membuat nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Kami berdoa ya Bapa untuk daerah-daerah dalam jangkauan misi. Kami berdoa untuk daerah Aceh di mana terdapat 5 suku bangsa di sana. Aceh, Anek, Jawe, Gayo, Sikule, dan Simelu. Lindungi orang-orang dari suku ini yang telah menerima keselamatan walau dalam jumlah yang sedikit. Kami rindu biarlah mereka menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada di tengah-tengah kaumnya. Dan bukakanlah hati suku-suku ini agar menerima kabar sukacita dari Tuhan, sehingga mereka pun mendapatkan keselamatan yang dari-Mu. Karena Engkau tidak mengharapkan semua manusia binasa, tetapi Engkau merindukan dan menginginkan bahwa semua manusia mendapatkan keselamatan. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya Engkau yang menolong bangsa ini dalam segala hal yang dan dimensi yang kami hidupi saat ini, baik dimensi ekonomi, sosial, politik. Tuhan kiranya Engkau berkenan, Engkau kendalikan pada arah dan tujuan-Mu. Ada tangan-tangan yang merusak, tapi kami percaya juga Tuhan menyediakan tangan-tangan yang membawa bangsa ini pada kebaikan sesuai dengan nilai-nilai yang Engkau kehendaki. Bapa, ini doa kami. Doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Engkau menyempurnakan bagi kami. Kami menyampaikan doa ini dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, walaupun di tengah situasi yang sulit saat ini. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu, karena selama ibadah onsite berjalan, kantong persembahan tidak diedarkan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang terdapat di depan pintu gereja. Amplop persembahan telah disediakan di kursi masing-masing. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan kujang, siang dan malam. Kita akan menyanyikan nyanyian persembahan yang diambil dari Nafri Rohani 243, bait 1 dan 2, Beri yang terbaik. Mari jemaat kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap segenap kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami berdoa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan pada pagi ini, dan juga Tuhan memberikan berkat-Mu ya Tuhan yang bagi kami yang belum sempat memberikannya. Tuhan, kami bawa persembahan ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkatinya supaya apa yang kami kumpulkan ini ya Tuhan boleh berguna di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, biarlah semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kita bernyanyi Nafiri Rohani 175.
Tuhan, pintunya terbuka, mari masuklah. Yesus ialah jalan dan kebenaran, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah ke seluruh dunia, Allah Bapa kita memanggil engkau, mari barang siapa mau. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dan kita kembali pada kehidupan yang nyata. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saat teduh.